Berarti alhamdulillah 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 nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oh, untuk suara jelas ya? Halo? Suara jelas ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Eh, karena masih suasana lebaran ya. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima ya segala amalan kita yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Eh, kita masih apa namanya di dalam pembahasan zakat ya dari kitab Fathul Muin ini. Eh, Lebih khususnya kita sedang membahas terkait dengan pendistribusian zakat ya. Pertemuan terakhir kita membahas terkait masorifus zakat atau golongan-golongan yang diperuntukkan eh, apa atau golongan-golongan yang berhak menerima zakat mustahikun zakah ya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita sudah membahas ya golongan pertama yaitu al-fakir. Ya, siapa itu fakir? Kemudian eh, al-miskin, dan siapa itu miskin ya, dan al-amil, siapa itu amil ya, orang yang mendistribusikan zakat. Terus kemudian wal muallaf, orang yang baru masuk Islam yang perlu dikuatkan keislamannya ya. Baik, kita masuk ke ya ke pembahasan selanjutnya. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. War riqabu ay al-mukatabuna kitabatan sahihatan fayu'tal mukatabu aw sayyiduhu bi iznihi dainahu in ajaza 'anil wafa'i wa in kana kasuban la min zakati sayyidihi li baqaihi 'ala mulkihi. Golongan selanjutnya yaitu adalah ar-riqab. Nah, ar-riqab, siapa itu ar-riqab? Yaitu hamba sahaya. Kan tetapi tidak semua hamba sahaya itu dia berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, karena kenapa? Karena sejatinya hamba sahaya itu ya, hartanya milik siapa? Hartanya milik majikannya. Jadi ketika dia diberikan pemberian hadiah ya, atau misalkan diberikan hadiah atau misalkan dia dapat warisan, nah hartanya itu otomatis untuk siapa? Untuk majikannya ya. Nah, makanya kenapa tidak setiap apa apa namanya, tidak setiap hamba sahaya itu mendapatkan jatah zakat, walaupun lafaznya di dalam Al-Quran itu wafir riqab umum ya, orang yang masih dalam keadaan hamba sahaya, masih menjadi budak ya. Nah, berarti siapa hamba sahaya yang dapat mendapatkan zakat ini? Nah, di sini dikatakan al-mukatabuna. Ya, al-mukatabuna, orang yang sedang berakad kepada majikannya ya untuk dia membayarkan, ya membayarkan untuk dia membebaskan dirinya sendiri dengan dia membayarkan ya kepada majikannya. Jadi kan hamba sahaya itu kan ada banyak klasifikasinya ya. Ada al-mudabbar, ada eh, al-mudabbar itu orang yang apa, ketika majikannya itu sudah dijanjikan sama majikannya ya, kalau misalkan nanti majikannya meninggal maka dia eh, bebas gitu ya. Kemudian ada juga ya hamba sahaya biasa gitu ya. Nah, ada yang namanya al-mukatab. Nah, al-mukatab ini adalah orang yang berakad ya, berakad dengan majikannya, dia menyicil. Ya. Cicilan ini disebut di dalam kitab fikih namanya nujum ya. Nah, dia menyicil.
kepada majikannya. Seandainya cicilannya sudah lunas, ya, maka dia terbebas, ya, dari perbudakan. Al-mukatabun. Kitabatan sahihatan. Oh ya, di Zoom ya. Baik. Oke. Jadi al-mukatabuna kitabatan sahihatan. Dan apa namanya? Secara akad itu sudah sah, ya. Fayu'tal mukatab. Maka si mukatab tadi, hamba sahaya yang sedang mengadakan perjanjian dengan majikannya, dia diberikan, ya. Fayu'tal mukatab. Diberikan zakat, ya. Karena di sini Islam itu kan mutasyawif. Mutasyawif lil hurriyah. Islam itu sangat menginginkan orang itu bebas dari perbudakan. Karena kan perbudakan itu sudah menjadi ini ya eh, ya apa perilaku sosial ya pada waktu itu gitu ya, sulit untuk eh, ditolak ya, karena sudah menjadi apa ya tatanan masyarakat pada waktu itu ya, ya sulitlah untuk di dihilangkan ya. Nah, akan tetapi Islam itu mutasyawif lil hurriyah, menginginkan kebebasan ya. Nah, makanya orang yang hamba sahaya tadi yang dia sudah mengadakan perjanjian tadi sama majikannya, nah itu diberikan jatah zakat ya, maka dia sebagai mustahik li zakat. Adapun hamba sahaya yang tidak menjadi apa tidak mengadakan akad ya dengan majikannya, nah itu tidak diberikan jatah zakat. Karena kenapa? Ketika dia diberikan jatah zakat, maka ya maka apa namanya zakatnya tadi itu buat majikannya, bukan buat si bukan dan buat majikannya, dan dia tidak ada benefit apa-apa untuk si budaknya. Padahal tujuannya zakat ini diberikan itu untuk apa? Untuk dia menjadi bebas gitu. Ya. Makanya kalau itu diberikan kepada hamba sahaya yang biasa yang tidak melakukan perjanjian akad tadi, nah itu dia itu otomatis untuk majikannya, dan itu tidak ada benefit sama sekali untuk siapa? Untuk hamba sahayanya, untuk budaknya. Oke. Au sayyiduhu, atau diberikan kepada siapa? Kepada majikannya. Biiznihi. Biiznihi, atas seizin siapa? Atas seizin hinya ini kembali ke si mukatab. Ya, kembali ke budaknya yang sedang melakukan perjanjian tadi. Nah, yang diberikan apa? Dainahu, ya, cicilannya, ya, hutangnya. Hutang apa? Cicilan untuk bisa dia terbebas menjadi terbebas dari perbudakan, ya. Ya, misalkan mengadakan akad, ya, perjanjian misalkan selama 1 tahun, ya, dibayarkan setiap bulannya itu 1 juta, ya. Maka misalkan dia sudah membayar lima bulan, nah maka diberikan zakat dari situ, dia diberikan sisanya ya 5 juta sisanya, berarti 12, berarti 7 juta sisanya ya. Sisanya itu diberikan kepada siapa? Diberikan langsung kepada majikan, itu boleh, tapi atas izin siapa? Atas izin si mukatab. Nah, dengan syarat apa? Yaitu in ajaza anil wafa. In ajaza anil wafa. Jika si mukatab tadi dia tidak mampu, ya, tidak mampu untuk apa membayar cicilannya, ya, tidak mampu untuk membayar cicilan. Wa in kana kasuban, walaupun hamba sahaya tadi itu memiliki pekerjaan. Nah, memiliki pekerjaan. Nah, inilah hamba sahaya yang boleh bekerja di luar dari majikannya, ya. Itu hamba sahaya yang mukatab. Karena kenapa? Karena dia si majikannya ini wajib memberikan peluang, ya, peluang untuk dia mencari rezeki. Supaya apa? Supaya dia punya gaji misalkan, ya, punya penghasilan, dan itu dia bayarkan kepada majikannya, ya. Kalau hamba sahaya yang lain itu enggak, dia walaupun bekerja dia dapat gaji, misalkan dia diizinin dapat gaji. Nah, hakikatnya gajinya dia itu untuk siapa? Untuk majikannya.
Ya, karena kenapa? Karena setiap hartanya dia itu punya majikannya. Nah, berbeda dengan mukatab. Kalau mukatab ini dia punya hak untuk memiliki. Ya, walaupun kepemilikannya dhaif kata para ulama, tapi dia punya hak untuk memiliki. Karena kenapa? Karena dia ada perjanjian di situ untuk dia bisa membebaskan apa perbudakannya. La min zakati sayyidihi. Tapi tidak boleh dari zakat siapa? Dari zakat majikan. Misalkan majikannya punya apa? Dia punya dia sudah menjadi muzaki. Ya, majikan ini sudah menjadi muzaki, punya kelebihan harta. Nah, dia pengen membayarkan zakatnya. Nah, dia zakatnya ini, si majikan ini, dia bayarkan ke budaknya yang sedang mengadakan perjanjian akad mukatabah tadi. Apakah boleh? Nah, di sini klausulnya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena kenapa? Karena itu akan kembali lagi kan kalau dia bayarkan ke budaknya, ke si mukatab tadi, nah itu balik lagi ke majikannya. Ya. Nah, karena juga si mukatab tadi, ya, karena kan walaupun dia bisa memiliki ya, tapi kepemilikannya tadi apa doif. Nah, makanya di situ ada syubhat. Syubhat apa? Libaqaihi ala mulkihi. Karena hartanya yang dizakatkan tadi, walaupun itu ke si mukatab, tapi seakan-akan itu masih dalam kepemilikan dia. Jadi belum berpindah tangan. Ya, jadi belum berpindah tangan zakatnya. Padahal kan zakat ini harus berpindah tangan kepada si mustahik. Nah, makanya di sini ya di mazhab Syafi'i itu tidak boleh la min zakat sayyidi. Nggak boleh si sayyid tadi membayarkan zakatnya itu ke mukatab yang mana itu budaknya. Karena mukatab ini dia walaupun apa diakui kepemilikannya tapi kepemilikannya apa? Kepemilikan yang dhaif, yang lemah. Nah, karena lemah maka di situ ada syubhat. Syubhat apa? Masih ada apa namanya kepemilikan di situ kepada siapa? Kepada majikannya. Maka seakan-akan dia membayarkan kepada dirinya sendiri gitu. Ya, makanya di sini dikatakan ta'lilnya apa? Atau alasannya libaqaihi ala mulkihi karena hartanya tadi, harta zakat tadi itu masih dalam kepemilikannya. Ya, jadi apa namanya di note ya bahwa bukan setiap budak itu dapat diberikan harta zakat, tapi budak yang sedang mengadakan perjanjian kitabah atau pembebasan ya dengan cara dibayar cicilan ya nujum tanjim fakatibuhum in alimtum fihi in alimtum fihim khairan ya in alimtum fihi khairan. Maka berkitabahlah kalian atau melakukan akad kitabah pembebasan budak ya dengan cara seperti itu ya kalau misalkan kalian mengetahui di situ ada kebaikan ya. Nah, kemudian masrof zakat yang selanjutnya adalah eh, wal gharim ya. Wal gharim, orang yang sedang berhutang. Orang yang sedang berhutang. Kreditur ya, kreditur. Nah, apakah setiap orang yang berhutang itu boleh mendapatkan zakat? Nah, di sini dijelaskan ya. Manistada, nah siapa gharim itu? Manistada li nafsihi li ghairi ma'siyah. Nah, manistada li nafsihi li ghairi ma'siyah. Barang siapa yang berhutang untuk dirinya sendiri li ghairi ma'siyah, bukan untuk tujuan maksiat, ya. Jadi tujuannya bukan maksiat. Nah, berarti ada dua. Selain maksiat itu ada dua. Berarti ada mubah, ada to'ah. Ada perkara yang mubah, ya. Ada yang perkara to'ah atau kebajikan. Kalau mubah misalkan dia berhutang untuk membeli kendaraan, ya, eh, mobil kah, motor kah, ya. Atau misalkan berhutang untuk membeli ya kebutuhan bukan kebutuhan primer ya, tapi kebutuhan sekunder atau tersier. Nah, itu mubah. Nah, atau dia berhutang untuk ketaatan ya. Ketaatan misalkan nanti disebutkan itu dia berhutang untuk apa mengislah ya, mengislah atau memperbaiki hubungan orang yang sedang berselisih ya. Karena bisa jadi kan orang yang sedang berselisih ini ya, misalkan diiming-imingi uang ya,
Kan bisa jadi ya ada orang yang berislah tapi dia masih prinsipnya masih materialistis. Ya nggak apa-apa gitu kan. Eh, ada sebagian orang yang masih seperti itu, dia nggak mau berislah ya kecuali misalkan dia diberikan hmm, ada feedback tertentu gitu kan, diberikan uang gitu kan, atau diberikan materi apapun itu. Nah, kalau misalkan orang tersebut memang tidak mau berislah kecuali dengan itu, ya maka eh, ya kita yang mengetahuinya ya sudah, ya kita kita keluarkan effort itu untuk bisa mengislah zatul bayyin, mengislah orang yang sedang berselisih, dan pahalanya itu sangat besar ya. Orang yang mengislah orang yang sedang berselisih itu pahalanya sangat besar ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ya, jika orang mukmin, ada dua kelompok orang mukmin itu sedang berselisih, ya sedang konflik, maka islahkanlah, ya fa aslihu bainahuma. Ya, karena pahala islah itu sangat besar, ya sangat 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 besar, disebutkan di banyak hadis itu, ya itu pahalanya sangat besar. Nah, fayu'talahu in ajaza an wafaidain. Ya, maka diberikanlah, dia boleh diberikan dari harta zakat, ya. In ajaza an wafaidain. Kalau misalkan dia tidak mampu untuk apa? Melunasi hutangnya, ya. Tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Contohnya misalkan dia sedang pailit, ya, hutang usahanya gitu kan. Biasanya pengusaha itu kan hutangnya banyak gitu ya, dan misalkan usahanya lagi kolaps, ya lagi kolaps. Nah, yang seperti ini boleh dibantu dari harta harta zakat, ya. In ajazaan wa faiddain. Jadi kalau misalkan dia tidak mampu, ya, kalau halo, suara masih terdengar? Masih ya? Suara terdengar jelas. Oh ya, baik. Agak ragu soalnya nggak kelihatan hijau-hijaunya di sini. Ya. Jadi kalau misalkan dia tidak mampu untuk membayarkan hutangnya, ya, maka dia boleh berhak untuk mendapatkan harta harta zakat tadi. Wa inka nakasuban, walaupun dia punya pekerjaan. Ya, wa inka nakasuban, walaupun dia punya pekerjaan yang dari pekerjaan itu dia bisa melunasi hutangnya, ya. Tapi qadarullah, ya, karena hutangnya sudah jatuh tempo, ya, dia tidak bisa melunasi hutangnya, ya. Idzil kasbu la yadfa'u hajatahu li fawaihi liwafaihi in halad dayin. Ya, karena pekerjaan dia tidak dapat untuk apa namanya? Memenuhi kebutuhannya karena dia harus melunasi hutangnya. In halad dainu. Nah, di sini ya, in halad dainu. Ini juga harus digarisbawahi, ya, bahwa siap, karena kan setiap kita bukan setiap kita lah, mayoritas itu kan pasti punya hutang, ya. Nggak mayoritas juga sih, ya belum di statistik soalnya, tapi ya apa namanya, banyak lah, banyak orang itu yang apa, dia punya hutang, contohnya cicilan, ya misalkan dia cicilan rumah, cicilan kendaraan, ya, cicilan apalagi, cicilan sekolah, ya, cicilan kuliah, ya, banyaklah cicilan sekarang ini, cicilan barang elektronik, ya. Ya, nah itu apakah termasuk di dalam kategori algoritma, ya? Nah, syaratnya itu in halad dainu, ketika hutangnya sudah jatuh tempo. Nah, berarti kalau misalkan hutangnya belum jatuh tempo, nah ini tidak diberikan ke gorimin, sebagai apa? Dia sebagai gorimin, enggak. Ya, jadi yang diberikan gorimin adalah dia yang hutangnya sudah jatuh tempo. Misalkan cicilan rumah. Nah, cicilan rumah ini kan walaupun hutangnya misalkan taruhlah hutangnya 200 juta, karena misalkan tenornya tenornya 20 tahun, tenornya 25 tahun, ya. Dia cicilan seperti itu. Nah,
Tapi kan cicilan rumah tadi itu tidak jatuh tempo, jatuh temponya nanti, ya. Atau misalkan kalau itu kan jatuh temponya ya dia di bulan ini. Nah, berarti hutang yang bulan ini, hutang yang jatuh tempo yang harus dibayarkan bulan inilah yang dia harus apa dikasih, ya. Tapi kalau misalkan belum jatuh tempo, ya dia diberikan untuk melunasi cicilannya sampai 20 tahun tadi, nah itu tidak berhak dia menerima itu. Jadi yang diberikan kepada dia adalah ya hutang yang sudah jatuh tempo, ya. Kalau sekarang kan sebenarnya agak kompleks ya. Karena eh, belum tentu tadi apa namanya, ya misalkan kita punya hutang ya sudah jatuh tempo pada bulan ini, ya. eh, ada yang apa kita masih punya potensi penghasilan, ada orang yang benar-benar sangat membutuhkan. Nah, makanya di lembaga zakat Ada dulunya, ada dulunya. biasanya ada apa namanya skala prioritas gitu ya. Walaupun misalkan kita pada bulan ini karena kita punya cicilan dan kita belum bisa membayarkan, walaupun apa tadi udah jatuh tempo dan kita sulit untuk membayarkan pada bulan ini, tapi kita masih punya potensi penghasilan misalkan. Sedangkan orang lain itu dia sama sekali ya dia nggak punya penghasilan apa apa, atau dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi, ya. Bagaimana kategori miskin dan al-fakir yang kita sudah bahas itu ya. Nah, makanya di lembaga zakat itu biasanya punya skala prioritas. Ya, ada prioritas satu, prioritas dua, prioritas tiga, ya, prioritas empat. Nah, itu supaya apa? Supaya tepat sasaran, ya. Tepat sasaran dalam mendistribusikan zakat. Makanya kenapa kita dianjurkan, ya, dianjurkan tidak apa mendistribusikan zakat itu secara sendiri. Karena kenapa? Kalau sendiri kita tanggung jawabnya kita sendiri. Kalau misalkan tidak tepat sasaran, maka zakat kita tidak sah, ya. Berbeda kalau misalkan kita bayarkan ke lembaga zakat resmi. Kalau kita bayarkan ke lembaga zakat resmi, itu sudah sah, ya. Toh kalau misalkan lembaga zakatnya tidak amanah, kan dia sudah mendapatkan lisensi dari negara, ya. Dia tanggung jawabnya nanti sama Allah, ya, lembaga zakat itu, ya. Atau misalkan lembaga zakat itu ya tidak kredibel. Nah, nanti kan yang diaudit sama negara dan dia tanggung jawabnya sama Allah, ya dia itu lembaga zakatnya. Adapun kita, ya kita zimmah kita itu sudah terbebas. Tanggungan kita kepada Allah itu sudah bebas, ya. Tapi kalau kita bayarkan sendiri dan itu tidak tepat sasaran, nah itu tanggung jawab kita belum 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 ya skut belum terbebas kita tanggungan kita, ya. Nah, makanya lebih enaknya kita membayarkan itu ke lembaga zakat yang resmi, ya. Dan kalau bisa sih kita lihat track recordnya, ya, dan kita lihat ininya apakah dia secara keuangan itu sudah baik atau tidak, ya, akuntabel atau enggak keuangannya. Ya, kalau akuntabel, dan insya Allah kalau lembaga zakat sekarang yang resmi, ya, yang resmi itu sudah ada pengawasan yang ketat gitu ya dari uh, pemerintah gitu, ya. Summa illam yakun ma'ahu syai'un utiyal kul. Nah, kalau misalkan dia nggak punya apa-apa, ya, untuk melunasi hutangnya, maka dia diberikan semuanya, ya. Hutang yang tadi sudah jatuh tempo, ya, hutang yang sudah jatuh tempo. Dia nggak punya apa-apa lagi untuk melunasi hutangnya, maka itu dia diberikan, ya. Wa illa. Nah, kalau dia masih punya harta, misalkan eh, cicilan yang harus dia bayar 2 juta. Nah, dia punya hartanya 2 juta juga. 1 juta buat kebutuhan pokok, ya. 1 juta buat bayar cicilan. Maka yang dibayarkan dari harta zakat berapa? 1 juta. Ya. Jadi dia hanya melengkapi, ya, melengkapi. Jadi diberikan 1 juta karena dia dia punya 1 juta lebihan dari kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokoknya sekitar 1 juta, ya. Fa'in kana bihaitsu law qada dainahu mimma ma'hu tamaskana turikalahu mimma ma'hu ma yakfi. Nah, itu. Nah, maksudnya itu. Fa'in kana bihaitsu law qada, kalau misalkan dia harus membayar hutangnya
kemudian dia jatuh miskin, tamaskana, turika lahu mimma ma'ahu mayakfih. Maka dia nggak boleh kita, misalnya tadi 2 juta, kalau 2 juta dibayarkan hutang dia jadi miskin, maka ya yang di apa namanya yang mana kebutuhan pokok dia. Oh, kebutuhan pokok itu sekitar 1 juta, maka 1 juta lagi itu eh, dia sisakan untuk bayar hutang, nanti baru dibantu dari harta zakat 1 juta lagi. Ya, seperti itu perhitungannya. Ya, eh, kita bisa lihat dari mana ininya apa namanya eh, perhitungan zakat, apa perhitungan kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok. Nah, sekarang itu sudah ada namanya haddul kifayah. Ya di Basnas itu menentukan haddul kifayah. Nah, haddul kifayah itu ya al hajatul asasiyah wa daruratul asasiyah. Kebutuhan-kebutuhan pokok ya. Bahkan bukan cuma kebutuhan pokok saja, tapi kebutuhan sekunder di situ juga. Tapi kebutuhan sekunder yang mendekati pokok ya. Di situ disebutkan ada makanan, sandang, pangan, papan, ya ibadah sama pendidikan. Ya, kurang lebih ada 5 kategori di situ. Nah, terus ada batas ya per kapitanya berapa. Ya kurang lebih sekitar batasnya itu 700 sampai 1 juta ya, tiap tiap daerah beda-beda. Nah, itulah berarti kalau misalkan dia punya uang, ya, maka dilihat berapa yang dia bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok dia. Kalau masih berlebih, nah itu dipakai buat hutang. Tapi kalau misalkan belum bisa untuk melunasi hutangnya, maka sisanya itulah diambil dari harta zakat. Ya. Nah ini juga nanti hadul kifayah ini, walaupun belum ada klausulnya di dalam eh, undang-undang ya terkait dengan nafkah. Nah ini penting juga ya karena nafkah itu kan sebenarnya apalagi di madhab syafi'i itu muhaddad ya, sudah dibatasi ya. Kalau di madhab lain itu bil ma'ruf ya sesuai dengan adat kebiasaan. Karena kenapa? Kadang nafkah itu ke keluarga itu kan jatuhnya dia kalau tidak dibayarkan jatuhnya hutang. Nah sekarang kita gini, kalau misalkan tidak dibayarkan, nah berapa hutangnya yang harus dibayarkan? Kan nggak jelas ya. Makanya kalau bisa sih memang perkara ini sudah ditetapkan gitu kan nafkah itu batas minimalnya itu berapa. Nah, kalau kita mengacu pada hadul kifayah yang itu mengatur apa kebutuhan pokok ya per kapita per orang, nah itu berarti ya segitulah kira-kira hadun nafkah ya batas nafkah yang sudah menyesuaikan dengan zaman ya. Nah, karena kalau kita merujuk ke madhab Syafi'i ya standarnya itu agak agak rendah ya. Karena kalau misalkan dia misalkan orang miskin ya, nafkahnya itu setengah mut ya, setengah mut. Artinya kalau 1 mut itu sekitar 0,5 ya, 0,5 atau 6 ya 0,5 atau setengah kilogram ya. Ya berarti setengahnya lagi gitu kan. Terus kalau misalkan orang yang middle class ya, orang yang apa menengah, orang yang menengah gitu ya penghasilannya, maka dia nafkahnya itu 1 mut. Kalau orang kaya itu 2 mut. Nah itu kan kalau dikonversi ke sekarang ya sangat murah gitu. Dan kebutuhan kita sekarang ini agak lebih kompleks dibandingkan pada zaman dahulu. Makanya itu bisa menjadi acuan juga ya. Walaupun ini belum jadi aturan ya di dalam pemerintah, tapi mudah-mudahan ya itu bisa diatur gitu ya. Ai al-umrul ghalib. Al-umru al-ghalib. Ya. Yang bisa memenuhi dia kebutuhan batas umur rata-rata ya. Umur rata-rata manusia. Nah, nanti apa? Al-umrul ghalib ini itu pembahasan ya bahwa di madhab Syafi'i itu ketika diberikan zakat itu diberikan zakat al-umrul ghalib ya. Misalkan dia apa biasanya orang itu ya kita nih rata-rata hidup itu selama berapa tahun? Misalkan 60 tahun. Ya, dia umurnya 20 tahun berarti ada
dia diberikan 40 tahun gitu ya. Zakat senilai 40 tahun ya. Tapi bukan zakat konsumtif ya. Bukan zakat konsumtif tapi zakat produktif ya. Kalau zakat konsumtif ya belum tentu dia bisa menggunakan uang itu dengan baik gitu ya. Nah, tapi diberikan zakat produktif yang mana dia diberikan modal ya, diberikan modal misalkan dia bisa berusaha maka dia modal untuk usaha, dia bisa apa namanya? Melakukan kegiatan misalkan dia ahli kayu maka diberikan peralatannya, dia montir gitu misalkan dia diberikan modal untuk ya membuat bengkel atau membeli alat untuk menjadi montir gitu ya. Nah, itu namanya al-umrul ghalib. Ya, konsep di dalam madhab Syafi'i itu diberikan zakat ya selama umrul ghalib. Ya, tapi yang diberikan itu bukan zakat konsumtif yang sifatnya konsumtif yang cepat habis enggak, tapi zakat produktif yang mana dia diberikan modal dia untuk dia usaha, dia berikan modal untuk dia bisa produksi ya, seperti itu. Kama stadharahu syaikhuna, sebagaimana yang dirojihkan oleh Syekh kami itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bahwa dia mayak dibihi baki dainihi, dan dia diberikan sebagian apa sisa ya, sisa untuk bisa melunasi hutangnya. Auli islahi dzatil bayin, atau ya orang yang berhutang untuk apa? Tadi yang sudah saya singgung di awal, islahu dzatil bayin. Ya, mengislah, memperbaiki hubungan orang yang sedang berselisih, ya. Fayu'ta mastadanahu lidzalika walau ghaniyan. Ya, maka dia diberikan diberikan apa namanya? Apa sejumlah uang yang dia pinjam untuk apa? Untuk tujuan mengislah, memperbaiki hubungan walaupun dia dalam kondisi kaya. Nah, di sini diperhatikan bahwa yang dapat mendapatkan zakat untuk tujuan islahu dzatil bayyin, memperbaiki hubungan itu ketika dia memperbaiki hubungan itu dengan cara meminjam ya, dengan cara meminjam. Misalkan eh, kelompok A dengan kelompok B ya sedang bertikai, dan kedua kelompok tadi nggak mau saling apa namanya ber atau gini, ada ke, kelompok A atau kelompok B ini merasa dirugikan, sama-sama merasa dirugikan dan saling kekeh gitu kan. Nah, akhirnya ada pihak ketiga masuk di situ. Ya sudah, akhirnya pihak ketiga ini pura-pura. Ya, ini dari kelompok A. Dia bilang ke kelompok B, ini dari kelompok A. Ya, dia sudah apa namanya mau mengganti kerugiannya. Nah, kelompok yang pihak ketiga ini juga berkata ke kelompok A, ini dari kelompok B. Ya, dan mereka siap untuk mengganti kerugian. Padahal ya pihak ketiga ini dia minjem ya dari orang lain. Nah, karena dia minjem dari orang lain, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat mengganti apa yang dia pinjam itu. Ya. Adapun amma idza lam yastadin, kalau misalkan dia tidak meminjam tapi dari kantongnya dia sendiri, bal a'ta dzalika min malihi, dari kantongnya dia sendiri dia hibahkan, ya, fa innahu la yu'ta, maka itu tidak diberikan dari harta zakat. Jadi syaratnya harus dia berhutang. Dia berhutang baru dia diberi apa dapat harta zakat untuk melunasi hutangnya itu ya. Oke, baik. Wa yu'tal mustadinu li maslahatin ammah, dan diberikan orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum ya. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum tapi bukan untuk kemaslahatan umum. Nah, ini beda ya. Kalau kemaslahatan umum tidak diketahui siapa personnya. Nah, kalau ini dia berhutang untuk kemaslahatan umum. Misalkan dia berhutang untuk membangun masjid. Dia berhutang untuk eh, apa? Membebaskan tawanan, ya. Jadi bukan apa namanya? Harta zakat ini langsung digunakan untuk membebaskan tawanan, bukan. Tapi ada orang yang berhutang, ya,
untuk membebaskan tawanan. Jadi peruntukannya jelas. Ya, harta zakat ini peruntukannya jelas untuk siapa? Untuk orang yang berhutang. Tapi apa? Limaslahatin ammah. Orangnya berhutang ini bukan untuk maslahat diri sendiri, tapi untuk kemaslahatan umum. Ya, untuk kemaslahatan umat Islam, untuk kemaslahatan orang lain, gitu ya. Jadi dibedakan. Nah, adapun anggapan bahwa zakat itu boleh diberikan kepada maslahat umum sebagaimana itu bentuk fisabilillah, nah itu anggapan yang salah di dalam mazhab Syafi'i. Ya khususnya di dalam mazhab Syafi'i, ya. Kalau dalam mazhab yang lain, ya, wallahu alam ya. Eh, kalau empat mazhab sih tidak memperluas ya makna fisabilillah, ya tidak memperluas. Walaupun di luar empat mazhab ada memang ya yang memperluas makna fisabilillah. Tapi di dalam mazhab Syafi'i tidak diperluas. Nah, tapi biar kita bisa untuk mendistribusikan itu untuk kemaslahatan ammah, maka caranya adalah dia berhutang. Ya, misalkan ini buat masjid, maka yang meminjam untuk membangun masjid itu siapa? Eh, Perorangan. Nah, nah orang inilah nanti yang diberikan apa harta harta zakat untuk membayarkan hutang hutang tadi. Nah, itu caranya, ya. Kaki rodoifin seperti orang yang apa namanya? Me, ya penerimaan tamu. Kalau zaman dahulu itu ya sebelum kita masuk ke suatu desa ya, ke suatu perkampungan, itu ada satu tempat ya. Satu tempat yang di situ untuk melayani tamu. Jadi sebelum kita masuk ke desa, nah di situ ada tempat ya. Ada satu bangunan gitu ya. Itu tempat untuk beristirahat para musafir ya, para musafir. Nah, misalkan orang berhutang untuk membangun tempat itu ya atau berhutang untuk bisa melayani para tamu, bisa melayani para para musafir. Nah, maka karena ini untuk tujuan maslahat umum ya. Nah, maka dia boleh mendapatkan harta harta zakat ya. Kemudian apa? Wafaki asirin, membebaskan tawanan. Nah, itu juga dia misalkan berhutang untuk bisa membebaskan tawanan umat umat Islam ya. Nah, ini juga boleh. Makanya kalau misalkan sekarang konteksnya misalkan untuk eh, apa namanya orang yang misalkan dia ditawan ya, misalkan ada mujahidin ya di Palestina yang ditawan oleh Zionis Israel, laknatullahi alaihim. Um, ya, semoga Allah membebaskan uh, ya para mujahid ya kita di sana dan Allah membebaskan tanah Al-Aqsa. Ya. Nah, misalkan ada tawanan yang tertawan oleh Zionis Israel. Nah, caranya adalah uh, kita berhutang gitu misalkan. Kita berhutang ya untuk bisa membebaskan uh, tawanan tadi. Nah, nanti berarti orang yang berhutang ini untuk membebaskan tawanan, dia berhak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan zakat. Ya. Kemudian wa imarati nahwi masjidin dan memakmurkan masjid. Ya, memakmurkan masjid. Memakmurkan sini berarti membangun, merenov kembali masjid, ya, atau membalikan perlengkapan yang berkaitan dengan masjid, ya. Nah, ini juga juga bisa ya. Jadi dia berhutang untuk memakmurkan masjid. Dia berhutang untuk membangun masjid. Dia berhutang untuk apa? Untuk membeli karpetnya. Dia berhutang untuk membeli mic-nya. Dia berhutang untuk membeli apa? Ya pernak-pernik lah yang ada di dalam masjid. Jadi bukan zakat harta zakat langsung disumbangin ke DKM bukan, tapi harus ada personal orang yang meminjam dulu ke orang lain habis untuk keperluan masjid barulah nanti si orang ini dapat dari harta zakat ya. Wa in ghaniya wa in ghaniyan atau wa in ghaniya. Walaupun orang tadi ya yang meminjam untuk kemaslahatan umum dia dalam kondisi
kaya. Ya. Jadi ada makhrajnya lah, ada jalan keluarnya. Ya, ada jalan keluar bagi orang yang bisa nggak zakat ini untuk masjid. Secara asal tidak boleh. Lalu bagaimana biar masjid juga dapat dimakmurkan? Caranya adalah ada orang yang berhutang, ya berhutang, kemudian dia berhutangnya untuk apa? Untuk masjid tadi, ya. Kemudian baru dia boleh mendapatkan zakat tersebut. Ya. Baik. Aulid doman, kemudian aulid doman atau dia apa namanya untuk menjamin, ya menjamin. Menjamin apa? Jadi kan kalau misalkan dalam berhutang itu ada kafil, namanya ada kafil, ada abdomin, ya bisa dalam akad berhutang, ya atau apa lagi ya? Ya contoh sederhananya hutang lah, ya. Misalkan kita berhutang. Nah, hutang ini dia harus ada penjaminnya. Ya si pemberi hutang dia meminta siapa penjaminnya, ya siapa penjaminnya. Misalkan penjaminnya si fulan. Nah, Nah, fulan ini maka dia juga boleh, ya. Dia juga berhak untuk mendapatkan harta zakat, ya, si penjamin ini, ya. Kenapa? Kenapa dia berhak? Ya, supaya kalau misalkan si krediturnya, ya orang yang pihak si apa orang yang pihak yang berhutang tadi tidak mampu, maka kan penjaminnya ini yang bayar, gitu. Penjaminnya yang bayar hutang tadi. Nah, makanya ketika dia tidak bisa, krediturnya tidak bisa membayarkan, maka penjamin yang membayarkan. Makanya karena penjamin ini juga punya zimmah, punya tanggungan untuk membayar, maka dia berhak juga mendapatkan harta zakat. Ya. Fa'in kana dhamin awil wal asilu mu'siraini u'tiya dhamin wafa'ahu. Nah, jika penjamin dan juga kreditur, jika domin, penjamin wal asil dan krediturnya mu'siraini atau mu'saraini, dia dalam kondisi sulit, ya tidak mampu untuk membayar hutangnya, oh dhamin wafa'ahu, maka penjamin diberikan dari harta zakat wafa'ahu untuk melunasi hutang tersebut, ya. Awil asilu musiron dunab dhamin, atau krediturnya musiron mampu untuk membayar, punya kemampuan untuk membayar, tapi dominnya, si penjaminnya tidak mampu, ya tidak mampu. U'tiya in domina bila iznin, ya. Maka si domin tadi, si penjamin tadi itu diberikan dari harta zakat jika dia menjamin, ya dia menjamin tanpa izin, ya dia menjamin tanpa tanpa izin. Jadi udah nanti saya jamin aja gitu hutangnya. Dan dia nggak tahu kalau misalkan krediturnya ternyata mampu atau enggak gitu kan. Udah, tapi saya dengan PD-nya gitu ya. Dia ya nanti saya jamin gitu hutangnya. Nah, maka dia juga berhak. Kalau dia menjamin tanpa izin si kreditur, maka dia berhak mendapatkan harta zakat. Tapi harta zakatnya ini dia peruntukan untuk apa? Untuk bayar hutangnya gitu. Ya, bayar hutang. Au aksahu, atau misalkan krediturnya yang nggak mampu, si penjaminnya yang mampu. Ya, ini krediturnya mampu, tapi penjaminnya nggak mampu. Maka yang diberikan harta zakat mana? U'tiyal asil, krediturnya yang diberikan. Dominnya atau penjaminnya itu tidak diberikan. Baik. Wa idza waffa min sahmil gharib lam yarji' 'alal asil wa in domina biiznihi. Nah, jika sudah dibayarkan hutangnya dari apa namanya? Dari jatah zakat gorimin, dari jatah zakat gorimin, lam yarji' alal asil, maka si domin nggak boleh menuntut kepada kreditur. Karena kan sebenarnya penjamin ini dia boleh menuntut ketika sudah membayarkan hutangnya, ya kepada debitur, maka si kreditur tidak boleh untuk meminta apa menagih gitu ya, menagih hutang kepada si kreditur, nggak boleh, ya. Kalau sudah dibayarkan dari harta zakat, kecuali si penjaminnya yang bayar, penjaminnya yang bayar, maka si domin ini boleh
boleh apa namanya? Boleh dia menagihkan kepada si kreditur, ya. Indomina biiznihi. Jika dia menjamin dengan izin siapa? Izin si kreditur. Kalau ujuk-ujuk dia menjamin tanpa ada izin, ya fala yalumanna illa nafsahu, jangan, kalau misalkan nggak dibayar sama si kreditur ya jangan dia marah karena kan dia menjaminnya juga tanpa seizin si kreditur, tanpa si persetujuan si kreditur gitu ya. Taib wala yusraf minaz zakati syai'un li kafani maitin au bina'i masjidin, dan tidak diperuntukkan harta zakat itu untuk apa? Mengkafani mayit. Walaupun itu maslahat ammah, ya, walaupun itu maslahat ammah. Caranya bagaimana? Berarti caranya ada orang lain ini, ya, ada yang berhutang untuk membelikan kafan si mayit. Lalu apa? Nah, orang yang berhutang tadi dia diberikan baru dari harta zakat. Nah, gitu caranya, ya. Tapi kalau untuk membelikan, karena mayit itu bukan masrof zakat. Mayit bukan masrof zakat, bukan kelompok yang boleh diberikan harta zakat. Nah, tapi kan bagaimana? Ini kan harus dikafani. Ya, sedangkan ahli waris atau hartanya dia tidak punya, dia tidak meninggalkan harta dan dia tidak meninggalkan ahli waris. Ya, maka ya apa namanya? Ada yang berhutang gitu ya. Udah nanti apa saya utang dulu deh gitu kan. Nanti saya yang bayar gitu. Nah, orang yang seperti itu nanti boleh dia mendapatkan apa? Harta zakat. Au bina'i masjidin, dan juga tidak boleh diperuntukkan untuk membangun masjid harta zakat itu karena bukan masrof zakat, ya. Ini bukan mustahik zakat. Masjid gitu ya, bukan. Kan nggak ada juga di ayatnya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nggak ada di situ masjid, ya. Nggak ada di situ juga DKM, ya. Nah, lalu bagaimana? Ya, lalu bagaimana biar bisa masjid itu dimakmurkan, ya, masjid itu terbangun dengan kokoh, dengan gagah, ya. Ya caranya adalah ada orang yang berhutang. Ya, ada orang yang berhutang untuk pembangunan masjid, untuk memakmurkan masjid, lalu dari dia barulah dia dapat apa? Harta zakat, ya. Kemudian wa yusaddaqu mudda'i mudda'i kitabatin au ghurmin bi ikhbari adlin wa tasdiqi sayyidin au rabbi dainin au ishtihari halin bainan nas, ya. Dan di apa namanya? Dipercayai, ya, kalau misalkan ada orang yang mengklaim saya nih sedang berakad kitabah, saya sedang berakad kepada majikan saya untuk bisa membebaskan saya dari perbudakan, ya, maka itu langsung dipercayai, yusaddaku, ya, dipercayai, ya. Jadi ada orang datang gitu ya ke lembaga zakat, nih saya apa sedang berakad kitabah, ya, berakad perjanjian kepada majikan saya untuk saya bisa terbebas dari perbudakan. Nah, itu dipercaya, yusaddaku. Auhur min, atau dia sedang berhutang, baik untuk dirinya sendiri selagi tidak maksiat atau untuk kemaslahatan umum, ya. Maka itu juga yusaddaku, dipercaya juga. Nah, tapi ada syaratnya. Dipercayanya apa? Ya. Nah, bi ikhbari adlin. Ada info dari seseorang yang adil. Bi ikhbari adlin, orang yang adil. Orang yang adil itu apa sih standarnya? Standarnya itu adalah orang yang ya tidak fasik, ya, orang yang tidak fasik. Karena fasik itu adalah orang yang dia terkenal melakukan maksiat atau dosa besar, atau dia sering, ya, sering melakukan dosa kecil. Jadi melakukan dosa besar dan dia belum tobat, dan orang yang sering melakukan dosa dosa kecil dan dia juga belum tobat gitu. Nah, itu fasik, ya. Berarti lawannya itu adalah adil atau eh, adil. Ya non fasik lah berarti ya. Karena kalau adil dalam bahasa Indonesia artinya adil gitu ya, atau sama gitu ya. Baik, itu satu. Bi ikhbari adlin, info dari orang yang non fasik, ya, atau orang yang adil. Yang kedua, wat tasdiqi sayyidin, ya. Keterangan dari siapa? Dari majikannya. Ya, kalau tadi si mukatab hamba sahaya tadi datang,
gitu ya. Dia mengklaim bahwasanya saya sedang berakad kitabah. Nah, tiba-tiba oh ada pembenaran nih, ada validasi nih dari siapa? Dari sayyidnya, dari majikannya. Nah, berarti dia dipercaya gitu ya. Aurat bidainin atau ada validasi dari siapa? Dari debitur gitu kan. Dari apa pihak piutang. Oh iya benar dia berhutang sama saya. Nah, gitu. Awishtihari halin atau orangnya sudah terkenal nih, emang orangnya apa namanya sedang berakad kitabah atau misalkan emang dia sudah punya emang dia punya utang gitu. Keadaan dia sudah diketahui lah oleh orang banyak gitu ya. Baik, kita tuntaskan ya untuk pembahasan gorim ini. Kemudian far'un. Man dafa'a zakatahu lima dinihi bisyarti an yaruddaha lahu an dainihi lam yajus. Barang siapa yang memberikan zakatnya kepada krediturnya, misalkan dia sebagai debitur ya, dia pemberi hutang. Nah, orang yang dihutangi, dia kita sebagai orang yang apa memberikan hutang ini, kita juga sebagai muzaki, orang yang memberikan zakat. Nah, kita berikan itu kepada kreditur kita, kepada pihak yang berhutang kepada kita. Apakah boleh atau tidak? Nah, man dafa'a zakatahu lima dinihi bisyarti ayyaruddaha lahu an dainihi lam yajuz. Nah, barang siapa saja orang yang memberikan zakatnya kepada krediturnya dengan syarat dia, ini saya sudah memberikan zakat saya kepadamu, nanti dari ini kamu bayar ya, bayar utang utang kamu kepada saya. Nah, kata di sini kata apa namanya? Mualif apa lam yajuz. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak sah ya, tidak sah zakat dia. Wala yasihu qada'ud daini biha dan tidak sah apa namanya melunasi hutang ya, tidak sah melunasi hutang dengan harta tadi. Nah, lalu bagaimana caranya? Kalau tadi kan ini di keterangan apa bisyarti. Jadi dia secara lugas dia katakan, ini saya bayar zakat saya kepadamu supaya kamu bisa bayar hutang kepada saya. Itu syarat jelas ya dengan lisan. Nah, sekarang kalau cuma niat saja, beda ya. Dia syarat secara lisan dengan dia hanya meniatkan saja. Nah, makanya kalau di dalam madhab Syafi'i, akad secara lisan itu sangat sakral, ya, sangat sakral. Ketika itu disebutkan visul bil akdi, ketika itu disebutkan dalam akad itu ya mengikat kedua belah pihak, ya. Makanya sangat sakral. Nah, ini sekarang dia hanya meniatkan saya bayar zakat ini ke dia deh, ya, ke kreditur supaya dia biar bisa bayar utangnya ke saya. Nah, kalau hanya diniatkan tanpa disyaratkan, tanpa dilafazkan, maka nah itu boleh nanti keterangannya dari sini. Fa in nawaya, kalau cuma meniatkan saja, fa in nawaya dzalika bila syartin tanpa disyaratkan dalam akad, jaza wa sahha, boleh dan sah, ya. Zakatnya sah dan dia bayar hutangnya juga sah. Wa kadza in wa'adahul madin bila syartin. Nah, begitu juga kalau hanya dijanjikan tanpa syarat. Jadi pihak eh, debitur dia menjanjikan nanti saya janji kalau saya bayar zakat kepadamu. Nah, dia cuma janji doang, bukan akad ya. Jadi ada al wa'du, ada al akdu. Al wa'du, al wa'du itu dia hanya janji ya, tidak mengikat kedua belah pihak. Makanya al wa'du la yulzim, bahwa perjanjian itu tidak mengikat. Tidak mengikat secara hukum di dunia, tapi mengikat di akhirat. Ya, jangan sampai kita, wah janji kan nggak mengikat, berarti kita boleh dong mengingkar janji. Yang nggak boleh juga, karena dihitung dosa juga, walaupun tidak dihukum di dunia, ya karena baru sekedar janji, ya tidak mengikat. Secara hukum positif juga tidak mengikat, walaupun ada ya sekarang klausulnya itu kalau janji ya ada klausulnya. Tapi kalau secara hukum fikih itu tidak mengikat. Tapi ketika nanti di akhirat, apakah kita dituntut atas janji itu? Ya dituntut. Karena itu
termasuk apa? Wa idza wa'ada akhlafa, itu termasuk sifat orang munafik. Ya, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Ya. Nah, hukum fikihnya jadi wa kadza in wa'adahul madin bila syarat. Jadi dia tetap sah dan juga boleh ya kalau misalkan dia hanya sekedar janji, bukan dia syaratkan di dalam akad. Dia janji. Nanti saya punya punya apa? Saya akan membayar zakat nih. Saya punya karena saya sudah harta saya yang saya depositkan sudah 1 haul gitu kan dan sudah mencapai nisabnya, saya akan membayarkan zakat dan saya akan bayarkan itu kepadamu gitu kan. Saya janji akan bayarkan itu kepadamu. Udah ya. Dan si kreditur juga janji, ya udah nanti kalau kalau kamu bayarkan itu kepadaku, ya maka nanti aku akan bayar hutangku padamu gitu ya. Nah, itu baru janji. Belum syarat ya, belum akad karena belum ada serah terima juga di situ. Dia baru janji saja. Nah, ketika akad, ketika serah terima, nah nggak ngucapin apa-apa, nggak ada pengucapan syarat apa-apa. Udah nyerahin zakatnya, habis itu si kreditur nyerahin utangnya. Boleh nggak? Nah, itu boleh karena tidak disyaratkan, hanya dijanjikan. Fala yalzamuhul wafa'u bil wa'di, karena tidak mengikat. Ya, karena janji itu tidak mengikat, maka boleh. Oke, walau qala li gharimihi ja'altu ma'alaika zakatan lam yujzi 'alal aujah illa in qabadahu thumma raddahu ilaihi. Ya, ja'altu ma'alaika zakatan. Kalau misalkan kredit apa debiturnya ini bilang hutangmu ya, hutangmu itu sebagai zakat buat saya. Hutangmu gimana? Eh, Piutangku kepadamu gitu. Ya, ya tanggungan hutangmu itu yaitu sebagai zakat buat saya. Gimana ya? Misalkan tadi kreditur ya, debitur bilang ke kreditur gitu ya. Debitur bilang ke kreditur, kamu kan punya hutang ke saya itu sebanyak 1 juta. Ya, udah anggap aja itu sebagai zakat. Nah, gitu. Ya, anggap aja itu sebagai zakat. Apakah sah? Nah, kalau seperti itu juga lam yujzi, tidak sah. Tidak, tidak sah. Illa in qabadahu, kecuali itu diserah terimakan dulu. Misalkan si kreditur serah terima dulu hutangnya kepada debitur, ya. Kemudian apa? Tsumma raddahu ilahi. Kemudian debitur itu baru membayarkan zakatnya ke kreditur. Nah, itu baru sah. Kalau serah terima dulu itu baru sah. Tapi kalau tanpa ada serah terima, cuma bilang kayak gitu doang, kan kamu punya tanggungan ya hutang segini, sekian. Ya udah itu anggap aja zakat saya. Gitu. Nah, itu tidak sah kalau cuma seperti itu. Tapi yang sah itu bagaimana? Dia serah terimakan dulu, baru nanti diserah terimakan lagi sebagai zakat. Baik. Walau qala iktal min ta'ami indaka kadza wa nawa bihi zakah fa fa'ala fahal yujzi'u wajhani wa dhahiru kalami syekhina tarjihu adamil ijza. Nah, begitu juga orang ketika berkata iktal min ta'ami indaka kadza. Hitunglah ya, timbanglah makanan saya yang ada di kamu ya, wa nawa bihi zakah. Kemudian dia meniatkan itu sebagai zakat. Dikerjakan, apakah itu sah? Nah, sama, ini juga tidak sah karena tidak ada serah terima. Ya, jadi bagaimana biar sah? Harus ada serah terima dulu. Kalau misalkan dia meminjam, ya begitu makanan atau uang, ya dia kembalikan dulu, baru nanti debiturnya ngasih supaya ngasih lagi sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk zakat. Baik, itu yang bisa disampaikan. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Masraf zakat yang lain yaitu sabilullah, ya fisabilillah, terus ada ibnu sabil dan yang lainnya ya. Baik, saya kira cukup. Kalau misalkan nanti ada diskusi, mungkin nanti di grup saja ya. Baik, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.